Halo pemirsa, tertipu miliaran rupiah. Puluhan emak-emak di Koja, Jakarta Utara menggeruduk rumah seorang wanita yang diduga pelaku penipuan minyak goreng. Saya Rizky Hasan. Kita jumpa lagi dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jalan kuda 86. Diduga korsleting listrik, puluhan kios di Pasar Gembong, Tangerang, Banten terbakar. Para pedagang panik berupaya menyelamatkan barang dagangan mereka. Kebakaran besar Minggu dini hari melanda Pasar Gembong, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten sempat terekam video amatir warga. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar, meludeskan puluhan kios pedagang pasar. Api berhasil dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang dikerahkan ke lokasi. Siang harinya sejumlah pemilik kios berdatangan untuk melihat kondisi dan membereskan sisa puing bangunan kios yang hancur terbakar. Warga menyebut kebakaran terjadi pada pukul 4 dini hari saat semua kios tengah tutup. Dugaan sementara kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kios. Lebih kurang 30 toko. Ya. Ada toko baju, toko sosis, ikan asin, sayur kayak gitu. Habis. Penyebabnya apa sih Bang kira-kira? Kira-kira jam 2. Penyebabnya dari katanya PLN itu listrik. Meski tak ada korban, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kasus kebakaran ini masih diselidiki Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Dipicu saling ejek, 2 kelompok pelajar terlibat tawuran di Jalan Raya di Cakung, Jakarta Timur. Akibatnya seorang pelajar luka parah terkena senjata tajam. Sekolah ini di mana lu? Hah? Aksi tawuran 2 kelompok pelajar ini terjadi di tengah jalan di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Kedua kelompok saling serang di jalanan yang ramai warga. Belum diketahui motif dari aksi tawuran ini, namun diduga tawuran dipicu dari aksi saling ejek. Beberapa pelaku berhasil diamankan warga, bahkan salah satunya diketahui mengalami luka di bagian punggung akibat terkena sabetan senjata tajam. Warga menyebut aksi tawuran ini meresahkan dan membuat khawatir karena terjadi di tengah jalan. Senjata tajam ya tawuran aja di situ gitu. Lumayan lama nggak Bang? Lumayan juga. Itu sempat diamanin warga berarti Bang ya? Sempat juga ada main warga. Diamanin warga. Yang berdarah ya? Ada berdarah. Oh, banyak ya Bang? Ya lumayan sih banyak. Itu kondisi jalan lagi ramai apa gimana sih Bang? Masih lumayan ramai jalan. Lagi ramai ya? Iya. Oh. Warga berharap polisi rutin menggelar patroli menindak tegas para pelaku tawuran. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Pemirsa, mobil ambulans yang membawa jenazah menabrak truk di Jalan Trans Sulawesi, Luwu Timur. Sopir ambulans tewas dan 5 penumpangnya kritis. Bagian depan mobil ambulan ini rusak berat setelah bertabrakan dengan truk dari arah berlawanan di Jalan Trans Sulawesi, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Awalnya, ambulans yang membawa jenazah melaju kencang dari arah kota Makassar menuju ke Buton. Akibat kecelakaan ini, supir ambulan tewas dan 5 penumpang lainnya luka parah. Jenazah yang ada di dalam mobil ambulan dipindahkan ke mobil lain untuk dibawa ke Rumah Sakit Ilaga Ligo, Wotu, Luwu Timur. Mobil jenazah itu dari Makassar menuju ke Bobau. Adapun tarik korban yang dari tabrakan ini berjumlah 5 orang. Sopir truk yang terluka menyerahkan diri ke polisi. Tabrakan ini diduga akibat kondisi jalan yang sempit serta kurangnya lampu penerangan di lokasi. Penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi. Dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak melaporkan.
Gara-gara mengklakson, sopir angkot di Medan, Sumatera Utara babak belur dianiaya pengendara motor. Keduanya sempat cekcok lantaran pelaku kesal diklakson oleh korban. Video keributan antara pengendara motor dan supir angkot ini terjadi di Jalan Stasiun Medan, Sumatera Utara. Keributan berawal saat angkot yang dikendarai Sabar Nababan mengklakson pengendara motor di depannya yang menutup jalannya. Tak terima diklakson, pemotor langsung mendekati sang supir dan sempat terlibat cekcok, namun ditinggal pergi sang supir. Diduga pengendara motor yang emosi mengejar sang supir dan menganiayanya menggunakan helm hingga terluka. Ini jalan yang nggak benar gitu Pak, agak nengok-nengok kemana gitu. Ini aku klakson ya wajar kan Pak, klakson kan. Kok dia, aku kan udah di pinggir di kiri, kok malah di kiri, kejarnya lagi dipukul ya pakai helm itu Pak. Terus aku mau balas, ditutupnya pintu terus, nggak bisa keluar aku. Ditahannya terus, bercucuran sampai lama kali Pak situ. Kejadian ini sempat menarik perhatian pengendara yang melintas, sempat mengakibatkan kemacetan. Kasus ini telah dilaporkan sang supir angkot ke Satlantas Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan melaporkan. Pasangan suami istri lansia di Probolinggo, Jawa Timur melawan 4 perampok bersenjata tajam. Meski pelaku membawa kabur motor korban, aksi perlawanan Pak Sutri ini viral di media sosial. Inilah aksi pasangan suami istri Salim 60 tahun dan istrinya Masiamah 55 tahun saat melawan kawanan pencuri bersenjata tajam di kawasan perumahan Jalan Sambodo Palon, Payangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pak Sutri lansia ini terus berusaha melawan 4 orang pencuri meski sang suami sempat terjatuh karena tendangan dari salah satu pelaku. Peristiwa berawal saat Salim memergoki aksi pencurian motor di rumah Bagas Pratama, warga perumahan tempat Pak Sutri ini bekerja. Saat perkelahian, sang istri Masiamah yang baru pulang sholat melihat kejadian ini. Hingga terjadi pertarungan 2 melawan 4. Meski kawanan pencuri berhasil membawa kabur motor milik Bagas Pratama, namun aksi perlawanan Pak Sutri lansia ini viral di media sosial. Sepeda motor. Oh, sepeda motor. Yang pakai rokok itu siapa? Istri saya. Oh, ikut melawan itu ya? Ya, abang cuy saya. Bantu. Abang cuy saya. Berapa orang malingnya, Pak? 4 orang. 4 orang. 4 orang. Kejadian ini pun telah dilaporkan ke polisi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Pemirsa, gara-gara pengemudi asik bermain handphone, mobil minibus terjun ke sungai di Jember, Jawa Timur. Evakuasi mobil berlangsung dramatis. Warga dikejutkan dengan masuknya sebuah minibus ke Sungai Wuluhan di Jember, Jawa Timur. Mobil yang dikemudikan Suitno warga setempat semula melaju dari arah Wuluhan menuju Tanggul. Sesampai di lokasi kejadian, sopir menerima panggilan telepon. Tanpa disadari pengemudi, mobil yang melaju dengan kecepatan sedang keluar jalur dan terjun bebas ke Sungai Wuluhan. Proses evakuasi harus dilakukan warga dengan menggunakan mobil jeep. Telepon berbunyi, HP pun diangkat oleh pengemudi. Karena ban depan dan ban belakang terlalu pinggir di bantaran sungai, secara langsung mobil terjungkir di sungai dengan sendirinya. Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. 2 remaja pasangan kekasih mencuri sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan di Pademangan, Jakarta Utara. Pelaku nekat beraksi di siang hari saat warga ramai di lokasi. Dua orang remaja diduga pasangan kekasih ini beraksi mencuri sepeda motor yang terparkir di pinggir Jalan Budi Mulya, Pademangan, Jakarta Utara. Satu pelaku beraksi dengan merusak kunci motor, sedangkan pelaku wanita bertugas membawa kabur motor curian ini. Pelaku nekat beraksi karena saat itu warga ramai di lokasi.
Pencurian terjadi saat pemilik motor mengerjakan tugas kelompok di rumah temannya. Nah kan pada datang mau kerja kelompok tuh sekitar ada 5 motor lah, terus parkir di sini. Ada perempuan juga. Ada perempuan juga? Ya, yang perempuan udah turun, udah mepet di sini. Tapi nggak curiga? Nggak curiga, soalnya kirainnya ada gerobak itu mau beli itu makanan. Iya. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke polisi. Warga berharap polisi bisa meningkatkan patroli karena telah terjadi 2 kasus pencurian motor dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Berpura-pura membeli minuman, pasangan kekasih nekat mencuri telepon genggam milik pedagang minuman kaki lima di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku beraksi saat korban sibuk meracik minuman. Pasangan kekasih pengendara motor ini beraksi di lapak penjual minuman di Jalan E2 Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat. Awalnya pelaku berpura-pura memesan 1 gelas minuman kepada korban. Saat korban sibuk meracik minuman, pelaku menggasak handphonenya dan kabur. Korban sempat mengejar pelaku namun gagal. Pas beli saya ngepres, orangnya langsung logo ke dalam itu sampai goyang semua. Tempat-tempatnya ini saya kejar dia tuh, nggak kena. Ya udah, dia naik motor aero kan gede, kenceng dia. Korban akan melaporkan kasus ini ke Polsek Kemayoran dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, seorang bocah menjadi korban penganiayaan 5 remaja saat berada di masjid di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi penganiayaan terekam CCTV. Sejumlah remaja menganiaya bocah berusia 8 tahun di Masjid Jalan Andi Mangrangi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi penganiayaan berlanjut hingga parkiran masjid. Akibatnya korban mengalami luka lebam di kepala. Dari rekaman CCTV, polisi menangkap 5 remaja pelaku penganiayaan ini. Ironis, pelaku mengaku hanya iseng. Satu orang ini yang melakukan penganiayaan dengan cara mengangkat si anak ini kemudian membantingnya sehingga mengakibatkan luka di bagian kepala. Sementara keempat orang lainnya ikut serta. Kalau dari hasil interogasi kelimanya ini, mereka mengatakan bahwa ini sebenarnya cuma iseng saja. Kelima pelaku dibawa ke Mapolrestabes Makassar dan akan diserahkan ke Mapolsek Tamalate untuk proses lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Pemirsa, Ninu Sriyati, wanita berusia 70 tahun, dilaporkan hilang oleh keluarganya di sekitar Cilangkap, Depok, Jawa Barat. Korban menderita Alzheimer. Korban Ninu Sriyati dilaporkan hilang ke Polsek Cimanggis, Depok sejak Sabtu siang. Ciri-ciri korban berusia 70 tahun, tinggi sekitar 155 cm. Terakhir korban memakai baju coklat dan kerudung pink. Korban pergi dari rumah tanpa membawa tas dan handphone. Bagi warga yang melihat korban dengan ciri-ciri tersebut diimbau untuk melapor ke polisi terdekat. Seorang istri di Bogor, Jawa Barat diduga dibunuh suaminya. Jasadnya terkunci di dalam rumah sementara sang suami kabur. Apa penyebab pembunuhan ini? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di Sergap. Bantuannya, 87 Jalan Kuda, 86.